Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dan saya berharap berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti jiwamu juga baik-baik saja. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saya berikan tema memperbarui pola pikir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di banyak negara, itu berdampak kepada ekonomi, berdampak juga ke sosial. Nah, berdampak juga kepada perilaku manusia. Banyak yang sudah mengalami perubahan. Nah, terlepas dari semua kejadian itu, mari kita sebagai orang percaya, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu terhadap manusia? Nah, salah satu jawabannya saya menemukan dari apa yang dikatakan oleh para nabi adalah Tuhan ingin meriset. Tuhan ingin menata ulang daripada manusia itu dalam hal pola pikirnya. Dikembalikan kepada pola pikir yang awal, yang orisinil. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sendiri. Nah, contohnya apabila kita mempunyai laptop atau kita mempunyai komputer, punya HP, kemudian terjadi problem, lelet lemot istilahnya. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mereset HP atau laptop atau komputer kita. Jadi kembali kepada program awalnya. Supaya apa? Supaya semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manusia. Apabila pikiran mereka mengalami error, lelet lemot, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari firman Tuhan, maka Tuhan akan mereset, menata ulang kembali supaya manusia itu jalannya benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengapa kita perlu memperbaharui pola pikir. Alasan yang pertama, bahwa pikiran kita menentukan siapa diri kita. Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Apa yang kita pikirkan akan terwujud melalui tindakan kita. Jika kita berpikir khawatir, takut, maka yang terwujud adalah stres, bahkan sampai depresi. Tetapi apabila kita pikirkan kebenaran, kita pikirkan firman Tuhan, maka yang akan terjadi kebahagiaan, ketenangan, keberuntungan, kemenangan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Alasan yang kedua, pikiran kita perlu disegarkan kembali. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini firman Tuhan. Kesukaan saya ini. Mengapa? Karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada saya, kepada kita semuanya. Tak habis-habisnya rahmatnya dan selalu baru tiap pagi. Ini firman Tuhan yang sangat powerful. Kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Nah, kasih setia Tuhan itu yang menyegarkan kita. Pola pikir kita ini perlu disegarkan. Sebab dengan berjalannya waktu, mulai ada mindset kita yang error, tidak sesuai firman Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Maka kita perlu disegarkan terus-menerus oleh firman Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, pikiran kita perlu senantiasa diperbaharui menjadi seperti Kristus. Roma 12 ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara tentang di pikiran kita diperbaharui. Apa alatnya untuk memperbaharui? Yaitu firman Tuhan. Kita semakin hari harus semakin menyerupai seperti Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, sebab itu pikiran kita perlu dibaharui oleh firman Tuhan. Kita baca, pelajari, renungkan setiap hari. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Engkau yang sanggup mengubahkan pikiran kami. Kami rindu ya Tuhan, setiap hari Engkau perbaharui melalui firman-Mu. Melalui keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, biarlah keadaan ini juga mengubahkan pola pikir kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu khusus berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan bagi dirinya. Mereka yang putus dalam pekerjaan, Tuhan berikan solusi bagi dirinya. Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka yang mengalami goncangan dalam keluarga, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.